Kalau Bapak tidak menyurat, sampai tanggal 16 Agustus nanti, pidato kenegaraan Presiden soal pengantar APBN, artinya selamat tinggal untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Safri menegaskan, jika aturan tersebut tidak segera diperbaiki, Sulawesi Tengah berpotensi tidak memperoleh alokasi DBH Minerba pada tahun anggaran mendatang. Kondisi ini dinilai akan berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah membiayai pembangunan dan pelayanan masyarakat. Ia juga menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan semangat hilirisasi dan prinsip keadilan fiskal yang diatur dalam berbagai regulasi nasional. Maupun Permenko nomor 8 tahun 2023. Ini cukup menjadi dasar untuk kemudian mempertanyakan kenapa kemudian Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Morowali Maluku Utara tidak masuk sebagai bagian daripada daerah pengelola. Itu satu. Terus kemudian yang kedua, di PP nomor 25 tahun 2024 soal perintegrasian. Artinya, walaupun kemudian belum terintegrasi, hanya dengan adanya PP ini, berarti Morowali Maluku Utara ini harus masuk bagian daripada daerah pengelola. PT ini satu rezim, satu Ketmen, satu Prepres, satu PP, kok kemudian kita terkesan dikriminalisasi gitu. Tidak masuk bagian dari itu. Saya bilang kalau kemudian kita perjuangkan, maka saya mulai berhitung kemungkinan besar DBH kita di 2027 itu bisa-bisa kita dapat 0 kalau perjuangkan. Karena kenapa? Ini Ketmen ini adalah bagian daripada dasar untuk perhitungan PMK nanti. Maka perlu kemudian butuh perjuangan itu. Kalau memang pemerintah provinsi serius untuk kemudian memperjuangkan status Provinsi Sulawesi Tengah sebagai daerah pengelola, ayo menyurat ke kementerian terkait. Kementerian mana? Kementerian Perindustrian. Kementerian mana? Kementerian SDM. Kementerian mana? Kementerian Keuangan. Kementerian mana? Kementerian Dalam Negeri. Kita surati. Mungkin kita beda pendapat soal hitung-hitungan, tapi saya memastikan bahwa ketika kita masuk sebagai daerah penghasil, pengelola yakin dan percaya jauh lebih besar kita dapatkan daripada hitungan daerah. Artinya ada keseriusan dari teman-teman DPRD dalam untuk kemudian bagaimana cara memperjuangkan apa yang menjadi hak daerah. Safri juga meminta pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah aktif memperjuangkan perubahan kebijakan tersebut kepada pemerintah pusat agar hak fiskal daerah dapat dipenuhi sesuai kondisi real di lapangan. Safri berharap revisi Kepmen ESDM nomor 157 tahun 2026 dapat segera dilakukan agar kebijakan pembagian manfaat sektor pertambangan lebih adil, sekaligus memperkuat kapasitas fiskal Sulawesi Tengah sebagai salah satu pusat hilirisasi mineral di Indonesia.